sini juga kita melihat bersama bahwasanya perekonomian Indonesia sudah ditangani dengan cukup baik. Bahwa pada masa pandemi COVID-19 kali ini diharapkan pada triwulan kelima tahun 2021 juga pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 4,5% bahkan sampai 5,5%. Di lain sisi juga kita melihat bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu secara berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Saya juga mengutip dari Kemenko Perindustrian Republik Indonesia bahwasanya kuncinya di sini adalah kebijakan fiskal dan juga moneter. Kemudian ada juga kombinasi kerjasama antara pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam burden sharing. Yang ketiga, ada juga reformasi struktural yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang pada kemarin menuai pro kontra dari mahasiswa dan juga kalangan masyarakat. Di sini saya ingin menanyakan bahwasanya sejauh mana aspek perkembangan dari tiga aspek ini dan juga kebermanfaatan dan juga dampaknya untuk perkembangan ekonomi di Indonesia juga. Dari tiga aspek tersebut, yang pertama ada kebijakan fiskal dan moneter, kemudian burden sharing yang bahkan rencananya akan diperpanjang hingga tahun 2022. Yang terakhir adanya reformasi struktural pada Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih Bapak. Ini dari mahasiswa yang lebih ekonomi daripada Fakultas Hukum nih, kayaknya salah jurusan. Saya lihat sangat menguasai karena yang diberi komentar adalah materi yang tidak saya paparkan. Berarti luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Jadi memang perekonomian itu ditanganinya satu dari segi kebijakan fiskal, yaitu anggaran pemerintah, di mana dalam 2 tahun terakhir pemerintah menggerojoki dengan anggaran dan defisit anggaran artinya pembiayaannya besar, lebih dari 3%. Nah kemudian moneter, tadi Adik mengatakan burden sharing, artinya pemerintah terbitkan surat utang, BI yang beli. Nah di tahun 2023 ke depan ini sudah tidak bisa lagi BI beli dari surat utang pemerintah. Oleh karena itu engine pembangunannya kita harus geser dari tadi moneter maupun fiskal ke sektor swasta melalui investasi. Tapi dengan demikian investasi perbankan ini harus jalan. Nah untuk perbankan harus jalan, maka kreditnya harus jalan. Sekarang ini bank lebih banyak menerima deposito, jadi jumlah uang masyarakat yang dideposito tumbuh di atas 12%. Sedangkan bank memberikan kredit hanya 5%. Jadi deltanya lebih banyak dan ditambah lagi ada loan to deposit ratio, rasio deposito dan utang pemberian kredit sekarang hanya sedikit di atas 70%. Nah ini banyak ruang kalau kita bisa naikkan ke 80% yang nilainya mungkin bisa mendekati 1.000 triliun. Nah inilah yang mau didorong oleh pemerintah ke depannya. Dan untuk mendapatkan itu reform struktural diperlukan, antara lain melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk pertama kali kita punya yang namanya Sovereign Wealth Fund. Jadi Sovereign Wealth Fund itu adalah lembaga pembiayaan jangka panjang yang dimiliki oleh negara. Singapura punya Temasek, kemudian Malaysia juga punya, bahkan negara kecil Timur Timur pun punya. Jadi tentu Indonesia yang baru punya sekarang diharapkan kita bisa menyiapkan ini sebagai dana cadangan untuk pembangunan jangka panjang.